Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode saya dari mission sisap yang keempat. Jadi di sini kita akan membuat sistem internet cafe, yaitu untuk mengolah data internet cafe dengan fitur penggunaan PC dan tagihan. Nah, jadi ini akan menggunakan GUI berbasis Windows Form atau WinForms, lalu bisa melakukan operasi-operasi berikut. Nah, yaitu pengelolaan PC. Jadi PC-nya itu ada 5, lalu masing-masing ada tombol mulai dan berhenti. Jadi dapat ditekan tombol mulai untuk memulai penggunaan PC dan tombol berhenti untuk menghentikan penggunaan. Nah, lalu setiap PC akan ada status penggunaan dan waktu mulai serta waktu selesai. Lalu durasinya akan dihitung dari waktu mulai hingga waktu selesai dan disimpan dalam format teks. Kemudian untuk tagihannya, jadi setiap 10 menit nanti akan dikenai biaya Rp1.000. Lalu setelah selesai digunakan, aplikasinya akan menampilkan tagihan kepada pengguna berdasarkan durasi penggunaan. Lalu tagihan akan muncul sebagai notifikasi atau pesan pop-up pada pengguna. Nah, kemudian datanya akan dicatat. Eh, jadi setiap penggunaan PC akan mencatat data yaitu waktu mulai, waktu selesai, dan durasi. Itu disimpannya dalam sebuah file teks atau database. Lalu dapat keluar. Nah, kemudian eh, ada tambahannya, jadi aplikasi pastikan memiliki mekanisme untuk menghitung durasi penggunaan PC secara akurat, serta mengenali dan mengenakan biaya sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Lalu aplikasi harus user friendly dan mudah digunakan oleh pemilik internet cafe serta pengguna PC. Oke. Nah, jadi eh, kita langsung saja. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi pertama ini tampilan awalnya. Jadi ada pilih role-nya apakah admin atau user. Nah, jika admin maka dia masuk ke sini. Nah, jadi di sini kita lihat ada 5 PC. Nah, itu bisa dimulai sendiri di sini sama admin atau di stop. Nah, di sini ada informasi terakhir online dan startnya. Nah, jadi terakhir online itu maksudnya waktu terakhirnya sama ini start time itu waktu mulainya. Kemudian bisa keluar. Kemudian kalau misalnya milih user maka akan keluarnya seperti ini. Jadi ada PC-nya lalu tinggal di start lalu nanti akan berubah jadi online. Nanti kalau stop ya jadi offline lagi. Lalu bisa keluar gitu. Mungkin kita run dulu saja. Nah, sini jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita pilih admin, nah maka akan keluar yang tampilan admin. Jadi di ini di login form itu, nah kalau pilih admin maka oke, jadi dijelaskan dulu untuk login form itu awalnya kita inisialisasi, jadi langsung dibuat form admin dan form user ada 5 karena PC-nya ada 5. Nah, kemudian itu tuh semuanya kan setelah dibuat itu posisinya masih hidden ya. Nah, jadi saat adminnya diklik maka akan di show. Jadi ada kondisi jika adminnya belum visible, not visible nih, maka dia di show. Untuk yang user juga sama. Karena pakai array jadi di looping. Nah, jika usernya itu tidak visible, maka dia di show, kemudian di break. Karena kalau tidak di break, nanti ya ke show semua langsung lima-limanya. Jadi pas satu udah show, maka di break. Nah, gitu. Jadi eh, untuk tombol ini pas dipencet nanti cuma meng-show sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada tombol start. Nah, jadi kalau misalnya, oh ya kita mending buka usernya dulu. Kalau user, nah ini kan PC 1 jadinya. Nah, ini kalau di start, nah ini
nanti sinkron jadinya. Kalau misal dari user di start, nah yang di sini jadinya eh, jadi berubah juga. Nah, kemudian kalau di stop nanti akan muncul ini ya, muncul apa? Tagihan. Nah, ada tagihan kan menggunakan selama berapa menit dan tagihannya adalah berapa gitu. Nah, itu dari ini. Eh, nah, ini tagihannya dari sini. Jadi jika ada tagihan, nah, maka di show nanti. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Nah, untuk di form user, ini pertama ada inisialisasi field-fieldnya. Nah, yang ini untuk state-nya dan ini untuk login form. Jadi di login form ini ada beberapa metode ya. Yang pertama yang tadi yang untuk show admin dan user. Nah, lalu di sini ada do admin dan do user. Nah, ini untuk sinkronisasi dengan eh, form yang eh, ini ya. Jadi kalau dari admin, maka dia akan menggunakan do user ya. Karena untuk sinkronisasi dengan user. Lalu jika tombol yang do user ditekan, maka akan menggunakan do admin. Itu untuk sinkronisasi dengan admin. Nah, itu jadi kalau kita misalnya pencet do user, nanti kan kita pilih dulu usernya berapa sesuai di parameter, kemudian kita change state. Nah, jadi di change state, nah change state itu cuma ini mengubah teks tombolnya. Nah, eh, saya tombolnya. Nah, jadi dari start itu jadi stop ya. Nah, terus jadi yang offline jadi online, warnanya jadi hijau. Terus state-nya yang di field jadi true. Nah, kemudian yang kalau stop, nah, nanti diubah jadi star, lalu jadi offline, itu jadi merah, itu jadi false gitu. Nah, jadi kan kalau nanti dijalankan, nah maka ini akan mengganti state si user ya tadi. Si user, nah ini diubah. Nah, kemudian tampilkan tagihan jika form user tidak hidden. Nah, jadi kalau misalnya sedang lagi keluar nih, jadi kan form usernya tidak ada ya hidden. Nah, jadi kalau kita stop di situ, nah, maka tagihannya tidak akan keluar. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi tampil si form usernya, maka saat tagihannya akan keluar. Tuh. Nah, dengan tagihan itu yaitu pakai durasi. Nah, untuk durasinya itu dia pakai dead time ya. Jadi dead time now dikurangi dead time yang startnya nanti ada di form admin. Nah, lalu tagihannya itu tinggal menitnya kan per 10 menit jadi dibagi 10 lalu dikali 1000 karena setiap 10 menit itu biayanya Rp1.000. Nah, lalu jika durasinya itu saat di mode tidak sama dengan 0 maka tagihannya ditambah sama dengan 1000. Jadi misal kalau eh, 11 menit, nah itu jadi tagihannya udah jadi 2000 ya. Soalnya udah masuk ke menit yang kelewatan 10 berikutnya gitu. Nah, lalu kan ditampilkan pakai show tagihan di sini. Ini. Nah, lalu untuk di form admin, nah itu eh, saya jelaskan. Jadi pertama ada inisialisasi dulu. Nah, ini ada time span, nah itu durasi kan. Lalu ada login form, jadi untuk dikaitkan dengan login form yang ini. Nah, lalu ada ini.
number untuk historinya. Itu untuk yang penulisan file. Untuk yang ini pencatatan, ini akan disimpan dalam sebuah file. Nah, jadi ini inisialisasi. Nah, lalu, nah jadi jika klik yang tombol satu sampai PC satu, nanti masuknya ini. Ya, jadi ya sama semuanya. Yang kedua, 3, 4, 5 juga begitu. Nah, itu cuma change status, lalu change visibility-nya. Karena kalau kita lihat, ini kan cuma 2 baris. Nah, kalau dipencet, nah jadi ada start time-nya kelihatan. Untuk yang lainnya juga sama. Nah, ini, nah gitu. Nah, lalu kita pakai do user yang tadi di login form. Jadi ini tadi kan dijalankan agar sinkronisasi dengan form user. Nah, lalu setelah itu ada yang status seperti ini. Nah, jadi ada parameternya itu button-button sama labelnya. Yang ini ya, yang di sini. Itu kan ada buttonnya, ini label-labelnya yang sedang online ini sama ada di tanggal. Lalu cuma diubah-ubah saja yang start jadi stop, lalu jadi online, lalu sedang online. Nah, kemudian ini yang start time-nya menggunakan date time now. Begitu. Lalu jadi visible. Nah, kemudian untuk yang stopnya jadi mengubah teksnya juga sama. Nah, kemudian untuk yang terakhir online itu menjadi date time yang sekarang kan. Jadi sedang online. Nah, maka kalau di stop, jadinya yang date time sekarang ya kan. Nah, lalu si start time-nya tadi di hidden lagi. Nah, kemudian ada kita buat start time end time. Dan untuk start time kita dari label yang ini ya, label yang start time tadi itu tinggal diambil saja, lalu kita parse. eh, Kemudian end time-nya kan dead time now. Lalu berarti durasinya tinggal end time dikurang start time. Nah, untuk durasi itu field durasi yang di atas ini. Nah, setelah itu kita menulis ke file .txt-nya. Nah, itu buat yang ini tadi pencatatan. Nah, itu caranya seperti ini. Ini saya lihat di dokumentasi di Microsoft-nya seperti ini. Nah, itu ada Historino tadi yang ada di atas. Historino ini. Kemudian waktu mulai, waktu selesai, dan durasi. Nah, untuk hasilnya nanti jadi seperti ini di history. Nah, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian ini change visibility cuma ganti visibility ya. Jadi visible si label starnya sama dengan not ini label star. Nah, jadi kalau misalnya dia visible-nya true, pasti jadi false. Tapi kalau false, pasti jadi true. Jadi ya, cuma jadi kebalikan ini. Jadi, jadi tidak usah pakai if true maka false atau if false maka true. Ini lebih mudah begini. Nah, kemudian untuk ini untuk change status itu untuk yang public. Jadi ada change status yang ini untuk private-nya. Jadi untuk pengubahannya di sini, tapi untuk yang status ini yang akan ditaruh di login form yang di do admin ini. Nah, jadi ini sama aja sama isinya sama dengan yang di atas yang button ini sama. Jadi tinggal disesuai case-nya saja sesuai parameter. Jadi kalau isi satu seperti ini, kalau dua dan seterusnya gitu. Nah, hasilnya jadinya seperti ini ya. Nah, nah ini kalau misal kita sampai si 3 nggak ada nih. Nah, kalau stop berarti kan nggak keluar tagihan karena lagi hidden. Nah, kalau kita pencet yang banyak, nanti keluar semua. Sampai maksimal. Ya gitu. Nah, jadi ya
kita bisa start semuanya, misal begitu. Kemudian karena ini sedang visible semua, jadi kalau kita stop itu pasti ada eh, notice tagihannya. Nah, apa gitu. Nah, dilihat kalau stop di sini maka di yang adminnya juga ke stop gitu. Dan kalau kita pencet yang di admin, yang di nya itu ke stop gitu. Kalau keluar itu sebenarnya cuma di hide bukan di close. Nah, jadi tinggal begitu saja. Oke, itu sudah banyak ya. Jadi kan eh, dan mungkin kita coba saat lagi hidden semua, terus kita start di sini. Nah, kalau kita lihat, nah ini, nah di sini juga online juga. Lalu kita coba kalau misalnya si adminnya itu lagi keluar, lalu kita stop. Nah, di sini juga berubah. Jadi walaupun lagi hidden, itu juga tetap berubah gitu. Nah, kemudian tadi sudah banyak dimasukkan. Nah, coba kita lihat TXT-nya. Kita X dulu. Nah, semuanya masuk ya, banyak gitu. Kalau sudah ya dikeluarkan aja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.